Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan Kristen pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama atas perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam istirahat sepanjang malam hingga hari ini kami dibangunkan dengan tubuh yang segar, yang sehat dan kuat untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 demikian. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 talenta. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan satu judul, yaitu menjadi hamba yang baik dan setia. Lukas pasal yang ke-19 ini diberikan ayat kunci dari ayat yang ke-17. Saya bacakan demikian, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-27, ini satu perikop berbicara tentang seorang hamba yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh seorang bangsawan dengan hamba-hamba yang lain yang melakukan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab yang diberikan dengan baik dan setia, sehingga hasil akhirnya ada pujian dan upah yang besar yang diberikan, tanggung jawab yang lebih besar yang diberikan
bagi hamba-hamba yang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan setia, dan sebaliknya bagi hamba yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, ada hukuman yang diberikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada perasaan yang lebih berbahagia daripada ketika pimpinan sebuah perusahaan di mana kita bekerja menerima laporan tentang kerja dan kinerja kita yang baik dan menepuk pundak kita seraya berkata, terima kasih apa yang telah saudara lakukan sangat memuaskan hati saya. Atau ketika seorang anak yang dipuji oleh ibunya, nak, ibu begitu bangga memiliki anak seperti engkau, karena ibu telah melihat tempat tidurmu telah bisa kau rapikan sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak suka akan penghargaan dan pengakuan, tetapi itu hanya akan kita dapat dan kita terima melalui kerja keras dan perjuangan yang tidak mudah. Allah telah mempercayakan sesuatu kepada kita, saya dan saudara, untuk kita lakukan dan kita kerjakan. Entah itu melalui talenta, bakat, keahlian, keterampilan, kepandaian, dan atau yang lain. Mungkin kita punya talenta, bakat, keterampilan yang berbeda satu dengan yang lain. Itu bukanlah masalah. Itu tidaklah begitu penting. Namun yang menjadi penting adalah sudahkah kita, saya dan saudara, melakukannya dengan baik, dengan apa yang telah Allah berikan, Allah percayakan kepada saudara. Sudah berbuat apa untuk itu? Apa yang telah kita hasilkan? Bagaimana kalau ia datang dan bertanya kepada kita, saya dan saudara, tentang apa yang telah ia percayakan untuk kita? Sudah siapkah kita memberi pertanggungan jawab? Jangan banyak alasan dengan berkata terlalu lemah atau terlalu sibuk, atau berkata ini tugas terlalu berat untuk saya lakukan, saya tidak sanggup dan tidak mampu, atau dengan berbagai macam alasan yang lain, atau malah merasa sudah mampu sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya ketika pujian, penghargaan, dan pengakuan itu diberikan untuk kita, saya dan saudara. Dan pengakuan itu datangnya dari Tuhan dan bukan dari manusia. Ayat yang ke-17 katanya, kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama melakukan dan kita bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya dan saudara itu dengan baik dan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, bukan karena terpaksa atau dengan berbagai macam alasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah Allah dan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati kita akan memampukan kita untuk melakukan dengan baik dan setia apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dan kita kerjakan, baik melalui pekerjaan-pekerjaan kita, melalui tanggung jawab tugas-tugas yang diberikan di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan dan kita kerjakan, kita kembangkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang lagi melalui kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua sepanjang hari ini. Firman Tuhan berkata, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Yesus memampukan bagi setiap kami untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau percayakan kepada setiap kami dengan baik. Hari ini dan seterusnya dan selama-lamanya sampai Tuhan datang. Dan ketika di akhir kehidupan kami Engkau menemukan dan Engkau mendapati bahwa kami menjadi hamba yang baik dan setia, dan melalui kehidupan kami Tuhan, Engkau menemukan dan Engkau melihat dan Engkau mendapati apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Engkau boleh dipuaskan dan Engkau boleh bangga melihat hasil apa yang kami kerjakan, apa yang telah Engkau percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan memilih
sebelum ku mengenal, ku buang hidupku, namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau Tuhan memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menangku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku, namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.